Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34. Harus mempelajari cara menservis suami dengan baik. Malik Abraham, pria keturunan Indo, Belanda, sang Casanova kelas atas. Usia matang dengan fisik menawan menambah daya tarik pria yang memiliki hobi berkeliling dunia tersebut. Jika orang bekerja untuk uang, maka Malik membuat uang bekerja untuknya. Malik mengubah hidupnya diawali dengan tekad kuatnya mencoba menanam saham di salah satu perusahaan kecil 15 tahun lalu. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan, Malik tinggal di Belanda bersama nenek dan kakeknya. Uang tabungan dan asuransi dari kedua orang tuanya ia gunakan sebaik mungkin untuk biaya sekolah dan berinvestasi hingga nasibnya perlahan berubah seiring usianya yang kini menginjak 34 tahun. Kepintaran dan keberuntungan Malik membuatnya berhasil menjadi pria sukses dalam menggembungkan rekeningnya. Setelah berhasil mensejahterakan kakek dan neneknya di Belanda, kini Malik kembali lagi ke negara asal ibu kandungnya untuk mengembangkan kemampuannya dalam dunia bisnis. Menjadi salah satu pemilik saham di perusahaan yang sudah pasti akan membuatnya kembali mendapatkan keuntungan yang tentunya berkali-kali lipat. Terutama perusahaan keluarga Lano yang sudah berdiri bertahun-tahun dan bergerak di berbagai bidang bisnis industri yang tidak bisa diragukan lagi tingkat kesuksesannya. Meski saham perusahaan tersebut lebih dari 50% dimiliki keluarga dan warta, tapi Malik tetap antusias untuk menjadi salah satu pemilik saham di sana. Apalagi setelah ia bertemu Arabella, wanita yang sama sekali bukan tipenya, tapi entah mengapa selalu membuat sudut bibirnya melengkung ke atas ketika membayangkan wajah dingin si tomboy. Malik tak menyangka, pertemuan singkatnya dengan si tomboy berpengaruh besar di kisah hidupnya yang sebatang kara di negara sang ibu yang sudah meninggal. Di usianya ini seharusnya Malik sudah memiliki istri dan anak. Namun Malik tidak ingin terlalu memikirkan ikatan serius itu. Dia masih ingin bebas dengan tubuh dan uangnya. Sudah dapat data dirinya, tanya Malik pada seorang pria yang ia bayar untuk mencari tahu tentang Ara. Menunjukkan foto Ara yang ia ambil diam sewaktu di atap gedung perusahaan Lano. Membuat Malik semakin penasaran akan kehidupan perempuan muda itu. Nama lengkapnya Arabella Elisa Jody, lebih dikenal dengan Nona Jody di perusahaan tersebut. Bekerja sebagai asisten pribadi Tuan Lano, usia sekitar 21 tahun, tidak ada keterangan lengkap wanita itu. Mungkin dia orang dalam, jadi datanya dirahasiakan pihak perusahaan. Pria paruh baya itu berujar di seberang telepon. Baiklah, itu saja sudah cukup. Malik menutup panggilan telepon. Tersenyum tipis di depan layar ponsel yang terpampang foto Arabella dari arah samping yang ia pasang sebagai gambar di layar utama ponsel canggih miliknya. Kenapa kamu sangat menggemaskan, cantik? Malik bergumam pelan. Berperang dengan batinnya, kali ini Ara nampaknya harus membuang jauh egonya. Aku janji akan membuatmu nyaman di rumah baru kita nanti.
Lano sangat berusaha membuat Ara menyetujui keinginannya untuk tinggal di rumah impiannya kali ini. Baiklah, aku akan mencobanya. Ara berusaha menerima kenyataan bahwa ia menikah dengan anak sultan bukan pria biasa. Seharusnya hal ini sudah ia pikirkan jauh sebelumnya. Terlalu egois jika ia masih bersikeras akan kehidupan sederhana yang ingin ia jalani. Tapi ingat, jangan memperkerjakan terlalu banyak pengawal dan pelayan seperti di rumah Dedi. Ini bisa kita bicarakan nanti setelah kita melihat kondisi rumah yang akan kita huni. Rumahnya tidak lebih besar dari rumah Dedi, jadi kita mungkin tidak butuh banyak pekerja. Terserah kakak saja, Ara lebih memilih menurut saja kali ini. Demi keutuhan rumah tangga mereka yang baru seumur jagung, Ara dan Lano harus mengesampingkan ego mulai saat ini. Ara melebarkan bola matanya saat menangkap pemandangan sebuah rumah megah terpampang nyata di depan matanya. Mobil mewah yang mereka naiki masuk perlahan, melewati gerbang tinggi, setelah seorang pria berbadan kekar membuka pintu pagar rumah mewah yang ingin Lano perkenalkan pada sang istri. Menunduk hormat laki itu, saat Lano dan Ara memasuki halaman luas, dengan pohon cemara berderet rapi di beberapa sisi pekarangan rumah bergaya modern. Membuat Ara bisa menyimpulkan bahwa setelah ini ia akan hidup bak Cinderella dalam dongeng, bukan Snow White dengan 7 kurcaci di dalam hutan. Ini yang dia bilang rumah biasa, tidak lebih besar dari rumah Dedi. Ya, memang tidak besar dari rumah mertuanya, tapi rumah ini bisa dibilang istana bagi Ara. Kalau begini, mana bisa tidak ada pelayan? Mana mungkin sanggup Ara membersihkan rumah yang luasnya 20 kali lipat dari rumah mungil mereka sebelumnya? Ayo turun, Lano tampak senang sambil menggenggam tangan Ara untuk masuk ke dalam. Sungguh Ara tak ingin membuat pria itu kecewa. Ini memang dunia pria tampan itu. Reaksinya berbeda saat ia masuk ke dalam rumah mungil mereka dulu. Apa mungkin Lano juga merasakan hal yang sama seperti dirinya sekarang? Waktu itu Lano pura tenang saat Ara memaksanya hidup ala kadarnya. Ya, kita tak akan tahu jika belum merasakan apa yang orang lain rasakan. Melihat dari sudut pandang orang lain itu jauh lebih baik, belum kita berpikiran negatif tentang sikap orang lain, yang tidak sesuai dengan pandangan kita sendiri. Pintu utama terbuka, sekali lagi Ara dibuat tercengang bercampur terkejut. Kenapa kalian ada di sini? Selamat datang di istana, Nona Jodi. Baim menunduk hormat. Tak terkecuali Galih dan Alex yang kompak memakai jas hitam dan itu sukses membuat ketiganya terlihat lebih keren. Kalian memang tidak tahu diri. Ara melepas salah satu sepatunya, memukul punggung ketiga pria yang membuat moodnya tiba-tiba berubah. Bukan tidak senang, tapi Ara benar tidak menyangka Lano membawa ketiga teman lakinya bekerja untuknya. Setidaknya Ara tidak akan kesepian jika memiliki penjaga yang ia kenal. Walaupun sebenarnya ketiga pria tersebut tidak menguasai keahlian bela diri seperti dirinya. Setidaknya ada sisi berbeda di dalam rumah itu yang akan membuat Ara betah tinggal di sana.
Tersenyum Lano melihat kenyamanan yang diperlihatkan sang istri. Idenya kali ini sepertinya tidak buruk. Terbukti kini Ara tidak setegang tadi. Bara mana? Dia tidak ikut kalian kerja di sini. Ara tersadar bahwa sosok Bara tidak ada di sana. Ada apa mencari saya, Nona? Bara keluar dari dalam dapur dengan celemek melekat di dadanya. Bara, hampir saja Ara lepas kendali. Untung saja Bara sigap menyetop tubuh kecil itu agar tidak menempel padanya. Menggeleng cepat, Bara berhasil membuat perempuan itu mengerti bahwa Ara harus merubah kebiasaannya menempel pada pria selain suaminya. Saya hanya tukang masak di sini, Nona. Bara tersenyum tipis. Ara menatap kecewa pada keempat sahabatnya. Kalau kalian membuatku seperti orang asing di sini, aku tidak akan tinggal di sini. Setidaknya jangan panggil aku Nona, itu sangat menyebalkan, ketus Ara. Keempat sahabat Ara menoleh Lano yang berdiri tidak jauh dari sana. Panggil apa saja yang kalian suka, dan anggap saja ini base camp baru kalian. Aku tidak akan melarang apapun selama istriku senang. Lano berjalan mendekati para pria yang sebelumnya membuat dirinya sedikit cemburu. Merona pipi Ara. Rasa bahagia tidak bisa perempuan tomboy itu sembunyikan lagi. Ara tidak menyangka bahwa suaminya kini mulai mengerti dirinya. Sepertinya mulai saat ini aku harus mempelajari cara menservis suami dengan baik. Semangat Ara naik drastis ingin membuat sang suami puas. Kini, pesona Lano naik berkali lipat di mata Arabella. Itu masih kotor, bersih Im. Nanti dapat istri brewokan kalau ngepel tidak bersih. Ara menunjuk lantai yang masih terlihat berdebu di bagian sudut ruangan. Mengoceh Baim sembari menyantap sarapan buatan Bara di atas meja. Ini bos memang tak ada akhlak. Kita dibayar untuk jadi penjaga malah disuruh bersih. Sumut Baim setengah ikhlas disuruh bertugas membersihkan rumah. Aku malah kasihan sama bos Lano. Masa pangeran dapat istri model begini? Galih menatap Ara dari ujung kaki sampai kepala. Celana selutut motif kotak dipadu kaos oblong motif tengkorak menjadi busana minggu pagi perempuan satu-satunya di dalam rumah mewah tersebut. Bisa katarak mata bos Lano gara kamu, Jod. Alex yang sedang mencuci piring tertawa puas di dekat wastafel. Aku potong gaji kalian kalau masih bicara seenaknya. Ara tak mau kalah. Kalian berisik. Lanjutkan saja pekerjaan kalian masing-masing. Kalau cinta, mau penampilan seperti apapun Jody akan tetap menawan di mata Lano. Bara menengahi konflik. Cie, hati Bar. Istri orang, Galih yang sedang memegang penyedot debu ikut menimpali. Bara itu tahu diri bukan kayak kalian. Sudah cepat kerjakan, aku potong 2 juta gaji kalian baru tahu rasa, ancam Ara sambil mengunyah nasi goreng. Kamu lebih baik habiskan makananmu dulu, Jody. Bara menggeleng pelan melihat tingkah perempuan tomboy itu. Meskipun mulutnya penuh makanan, masih saja tak berhenti mengoceh. Mana suami kamu, tidak ikut sarapan? Sambung Bara. Tadi masih di ruang kerja, jawab Ara. Cepat makannya, terus bawakan sarapan ini untuk Lano ke atas, suruh Bara.
Kak Lano tidak makan nasi pagi. Pagi, nanti aku buatkan roti. Oh, apa mau aku buatkan? Tanya Barak. Tidak perlu, biar aku saja. Ara segera menyelesaikan sarapannya. Galih, Alex dan Baim saling melirik. Bau bucin nampaknya. Kompak ketiganya tertawa. Gibah, potong 5 juta. Balas Ara. Kejamnya dirimu, Jod. Tadi potong 2 juta sekarang 5 juta, protes Baim. Siapa suruh berisik, ketus Ara. Tenang Im, Bos Lano loyal bukan kayak bininya. Kan sudah dibilang, kalau kita bisa buat istrinya betah tinggal di sini kita dapat bonus 20 juta sebulan. Alex menaikkan kedua alisnya, merasa menang. Aku juga bisa kasih kalian bonus, asal kalian jangan berisik. Ara mulai membuat sarapan khusus untuk Lano sembari membalas kelakar para sahabatnya. Wuih, double bonus, Galih berseringai. Ini, baru istri idaman, puji Baim. Memang dapat bonus berapa kalau kita janji mau kalem? Penasaran Alex akan tawaran menggiurkan dari Ara. Sebagai istri sultan yang baik hati, aku tambahin bonus 20 juta dari suami aku menjadi 20 juta 50 ribu hahaha. Ara tertawa puas sembari menyusun roti di piring yang sudah lengkap dengan sayur, tomat dan telur mata sapi. Tak lupa segelas susu juga sudah siap untuk sang suami. Dasar istri sultan pelit. Ara tak peduli. Santai ia berjalan melewati keempat sahabatnya yang beralih profesi menjadi tukang bersih hari ini. Berjalan pelan membawa nampan berisi sarapan untuk Lano menuju lantai atas ruang kerja sang tuan muda. Ara mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam. Tersenyum lebar saat melihat Lano masih sibuk di meja kerja. Bersambung.